Nah, Ya, shalom, shalom. Selamat pagi. Halo Mas halo, Guna, selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat, sahabat Worshipers, saudara-saudari penyembah Tuhan semuanya. Wah, luar biasa hari ini ya. Shalom. Semua wajahnya ini wajah penuh dengan angpau, penuh Nah, dengan angpau, penuh dengan hadiah sukacita ini. maksudnya apa ya? Dan juga angpaunya. Hari ini seru banget hari ini ya. Luar biasa. Semuanya Angpau juga. ikut merasakan ya, ikut merasakan sukacitanya seperti apa ya, ikut merasakan kemeriahannya. Ini dahsyat ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Kita semua ya yang sudah sepakat hari ini. Wah, Bapak Mardhani puji Tuhan ya sudah tiba di Jogja dengan selamat. Amin, terima kasih ya Buna. Bu Leli, selamat pagi. Bang si Pak Cai. Oma Leli, salam. Ini Bapak Ibu saya Eh, kita ini ya selamat tahun Iya, baru. iya, iya, iya. Semoga bahagia deh. Selamat pagi, Mama Leli, selamat pagi. Dong Cipakai. Apa ya tai lu? Tapi ini menarik ya, menarik semuanya. Terlihat bersukacita ya. Yang pasti yang penting adalah kita semua bisa berkumpul bersama, belajar firman Tuhan bersama, kita mendapat kekuatan baru, kabar baik yang terbaru hari ini ya, supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan juga hari ini yang baru. Yang setuju katakan yes 3 kali dong. 1, 2, 3. Yes. Yes, 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 yes. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Kita langsung cus aja ya. Oke, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersukacita karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan sebagai hari yang istimewa. Hari di mana kami bisa merasakan kebaikan Tuhan lebih, hari di mana kami bisa berkumpul bersama, bersepakat, bersahati, belajar firman Tuhan bersama-sama melalui Be Worshipers ini. Tuntun kami dalam kebenaran roh-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan tuntunan kasih setiamu, penjagaanmu yang sempurna atas Pak Mardhani beserta ibu dan juga rombongan yang sudah tiba di tujuan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami semua berdoa supaya teman-teman, rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami juga boleh bersama-sama merasakan sukacita seperti kami. Untuk itu kami mau mulai dan kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tunjuk jempolnya di depan kamera. Kita katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Ya, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, ini pujian menggambarkan apa yang kita sudah sampaikan dan kita perkatakan barusan ya. Jadi mari kita sama-sama naikkan pujian ini ya, Bapak Ibu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia cuplah sangka
dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita puji Dia, bersukacita dalam hadirat-Nya. Oh, Kau baik Tuhan, oh Yesus, sumber sukacitaku, sumber pengharapanku. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Angkat jempolnya saudara. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Kalden, puji nama Tuhan menghentak ya. Haleluya, puji Tuhan. Langsung Bapak Ibu dan saudara-saudari, Nehemia pasal 8 ayat 11 sampai 18. Hari ini spesial karena pas langsung kita selesaikan pembelajaran di Nehemia pasal 8. Baik, kita akan baca saudara. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Setelah kemarin ayat 10 kita belajar bahwa
orang-orang yang menangis karena mendengar kalimat-kalimat Taurat itu, ya. Kalau Anda baca di kalimat terakhir, nah kita lanjut di ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Dan jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum, keluarga, seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis di dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Ya, hari raya pondok daun, yaitu atau disebut dengan Sukkot, ya. Para penyembah Tuhan, worshippers sejati, hari ini menarik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini adalah seluruh dunia ya, baik yang memang merayakan secara signifikan ya, lengkap, maupun yang berpartisipasi, para partisipan seperti kita semua yang berpartisipasi ya. Kenapa? Karena tentu kita merayakan, berpartisipasi dalam kebudayaannya ya, dalam sukacitanya, keakrabannya ya. Tetapi dalam hal ritualnya kita tidak melakukan itu ya, karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan ya. Tetapi kalau kita memaknai nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bisa berguna bagi kita, itu adalah sebuah kebudayaan yang baik, kebudayaan yang positif, dan tentu itu bisa membangun kehidupan kita jauh lebih baik ya, harapan-harapan yang tentu saja lebih baik. Artinya apa? Tahun baru, baik itu sama seperti Sukkot, sama seperti Imlek, sama seperti tahun baru Natal ya. Musim baru berarti harapan baru. Ada harapan baru, ada awal yang baru ya. Tetapi pagi ini kita tidak berdiri di atas apa yang diatur dan teratur oleh mekanisme dunia. Sebagai para worshippers ya, Bapak Ibu dan saya, kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan firman itulah yang membawa kita kepada bagian akhir di ayat 11 sampai 18 di bagian Nehemia pasal 8 ini. Di sini kita melihat apa Saudara? Kita melihat bagaimana sebuah bangsa yang juga sedang mengalami awal yang baru ya. Tembok sudah dibangun oleh Nehemia, kita sudah melewati pembahasan bagaimana ejekan, tekanan, tekanan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada ahli kitab suci yang disebut sebagai Ezra ya. Dan yang menarik adalah ketika firman Tuhan dibacakan, tadi saya sudah singgung di pertama ayat 10, bangsa itu menangis. Kemarin kita sudah bahas ya, kenapa menangis? Karena mereka sadar mereka jauh dari Tuhan ya.
Menangis itu bagian dari sebuah rasa duka cita. Tetapi ada juga menangis yang sukacita. Artinya apa? Artinya kita bukan berduka karena kita sudah tidak lagi seperti dulu, tetapi kita berduka karena kita sudah pernah menyakiti hati Tuhan. Kita sudah pernah menyakiti sesama kita. Kita sudah pernah menyakiti anak kita. Kita sudah pernah menyakiti orang tua kita. Kita sudah pernah mengkhianati keluarga kita. Lalu bertemu dengan secara pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus, maka kita dituntun masuk ke dalam tujuan yang penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya ayat 11 mengatakan tenanglah, jangan berduka cita. Ya. Di ayat sebelumnya dikatakan sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Nah, kata Ibrani sukacita ini saudara menarik ya. Kalau kita kan ada beberapa, ada gembira, senang, ya, lalu kemudian sukacita, ya memiliki rasa dan sifatnya sebatas perasaan atas sesuatu yang memang membuat kita perasaan menyenangkan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani disebut simchah, ya, apa itu simchah? Katakan simchah. Simchah itu adalah sebuah rasa lebih dari sekedar senang, lebih dari sekedar gembira, karena sifatnya adalah aktif, saudara. Artinya apa? Sukacitanya itu hidup, sukacitanya itu dirayakan secara aktif. Berarti bukan menunggu sesuatu yang menyenangkan baru bersukacita, bukan menunggu sesuatu yang membahagiakan baru bersukacita. Ini yang menjadi tantangan orang Kristen hari-hari ini. Ketika banyak goncangan, ketika banyak masalah dan kendala dan juga tantangan, ketakutan dan lain sebagainya, mampukah kita membangun simchah ini? Tentu secara manusia kita nggak sanggup. Sesanggup-sanggupnya manusia, ujung-ujungnya sama seperti manusia mengenakan topeng. Di depan orang dia simchah, tapi di belakang orang dia tidak simchah. Dia bisa meratap, dia bisa menangis. Ya. Apakah selama ini kita seperti itu? Di depan kita harus, di depan orang kita harus bisa benar-benar kelihatan kuat, kelihatan tetap bersuka cita. Tapi sebenarnya kita tidak seperti itu. Kemarin kita sudah bahas arti bersedih hati yang sifatnya luka di dalam jiwa itu, saudara. Masih ingat? Atzab, ya, atzab. Atzab itu adalah perasaan duka cita yang begitu mendalam dan sifatnya aktif. Nah, itu yang luar biasa itu. Luar biasa bahaya maksud saya. Jadi lebih baik kita merasakan simchah. Ya, di sini saya bukan mengagung-agungkan bahasa asing, tidak. Tapi kalau kita kaji secara teologis dan dalam beberapa perspektif kajian yang secara eksegesisnya juga bisa diartikan dengan arti yang bisa kita aplikasikan. Ini saya angkat, simchah. Sukacita yang aktif, kita yang kerjakan, kita yang usahakan. Ya, kita yang usahakan. Jadi tujuannya jangan lagi menggunakan topeng. Ketika dunia menjadwalkan hari baik, bagi Tuhan semua hari adalah baik. Buka lagi Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai bagian akhir. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. 2 pasal, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sampai yang terakhir adalah Tuhan ciptakan, diambil dari dengan tangannya sendiri debu tanah itu, dibuat bentuk segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan memandang baik. Semuanya di pandangan Tuhan adalah baik. Sekalipun kita sedang mengalami tidak baik, uang tidak cukup, kesehatan juga tidak seperti dulu, apapun itu. Maukah saudara mengalami itu? Karena orang yang bisa mengalami simchah berarti dia punya maos. Katakan maos. Apa itu maos?
Maos itu adalah benteng perlindungan. Kemarin sudah dibahas. Ya. Nah, arti maos di sini bukan benteng perlindungan secara harfiah, tetapi benteng perlindungan yang hanya berasal dari Tuhan saja dan sifatnya itu sungguh-sungguh melindungi seluruh dimensi kehidupan kita. Jadi bukan uang yang jadi benteng perlindungan, bukan musim yang jadi benteng perlindungan, bukan tahun baru yang jadi benteng perlindungan, tetapi sukacita yang lahir secara aktif dari diri kita. Pengen saya begitu Abuda. Makanya manusia batin kita harus pulih. Ini penting. Doa yang memulihkan manusia batin itu penting. Bukan doa yang memulihkan manusia jasmani. Ketika doa yang memulihkan manusia batin, hidup yang memulihkan manusia batin, pemikiran yang menguatkan manusia batin, maka sekalipun jasmaninya belum kuat, sekalipun jasmaninya belum sehat, sekalipun jasmaninya belum berlimpah, ia akan tetap aman. Ia akan tetap bersukacita. Dan sukacita ini hanya datang setelah kita benar-benar mengalami pertobatan yang bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Bagaimana kita disentuh, bagaimana kita menangis, lalu kita sadar. Dan akhirnya kita setelah sadar kita berhenti menangis dan merayakan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ya. Saudara, hari ini banyak orang yang merayakan awal yang baru dengan konsep dan juga pemikiran format yang mereka percaya. Tidak ada yang salah sekali lagi dengan kebudayaan yang sangat-sangat baik ini, ya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Allah, firman Tuhan, saya bicara berdasarkan firman Tuhan, mengajar kita sesuatu yang lebih dalam. Apa saudara? Awal yang sejati itu bukan ketika angka kalendernya berubah, Bapak Ibu. Boleh kita mengalami kemeriahan dan kebahagiaan, tapi jangan sampai engkau mengimaninya, hati-hati. Ya, saya bicara dalam konteks sebagai firman sebagai hamba Tuhan, tentunya apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengalami pemulihan sejati, awal yang sejati, angka kalender boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan tidak pernah berubah, bahkan selalu ada dan semakin berlimpah. Kalau perlu kita perkatakan itu dengan iman, amin. Iya. Dan awal yang sejati bukan terjadi ketika keuangan dipulihkan, tapi justru hati kita yang dipulihkan. Jadi kalau misalnya kita lagi kekurangan, Tuhan sedang lagi menunjukkan kepada dunia bahwa inilah orang-orang yang kukasihi, dan kepada mereka lah aku ini berkenan. Karena ketika engkau memandang bahwa kalau mereka itu bersukacita ketika aku berkati, lihat bagaimana mereka tetap bersukacita sekalipun yang kau pandang belum hadir dan mereka terima itu belum aku nyatakan. Tapi percayalah saudara, Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi mari kita mengembalikan dimensi pusat perhatian kita kepada firman Tuhan. Itulah yang membuat kita dipulihkan. Karena dari kita tahu firman Tuhan, kita akan belajar untuk apa saudara? Taat. Ya. Jadi di ayat 14 dan 15 tadi kita sudah baca bagaimana mereka menemukan Taurat itu seperti apa tentang hari raya Pondok Daun. Kenapa? Karena mereka sudah lama tidak merayakan sejak zaman Yosua bin Nun. Boleh dituliskan di situ ya, Bapak Ibu tadi baca kan. Jadi bayangkan generasi demi generasi itu melewatkan perintah Tuhan, dilewati terus, nggak dilakukan. Tapi mereka tetap bangsa pilihan Allah. Cuman praktek penyembahan kepada Allahnya ini hilang. Nah ini juga ya. Mari kita tetap harus kembali melakukan itu apa? Seperti kita hari ini, kita membangun mesbah doa, kita memuliakan Allah. Ini restorasi ibadah mesbah pribadi kita. Ya. Be worshipers, BW, bukan hanya sekedar nama saudara.
Tapi ini perasaan seorang penyembah, itu saudara dan saya. Ini tentang bagaimana kita memiliki mekanisme atau pola kembali menyembah kepada Tuhan. Karena kalau kita ngerti firman Tuhan, kita pasti akan melakukan apa yang ditulis firman Tuhan, yang disebut dengan ketaatan. Orang yang hidup dalam ketaatan pasti punya sukacita secara rohani yang menguatkan manusia batin dan memberikan topangan bagi manusia jasmani. Ya. Yang terakhir ayat 18, setiap hari kitab Taurat itu dibaca, dibuka. Perhatikan ada kata setiap hari Bapak Ibu, bukan hanya di hari raya, bukan hanya di momen khusus. Ya, sukacita rohani yang bukan musiman intinya gitu ya. Kalau sukacita kita itu hanya muncul di perayaan, itu emosi sesaat. Ya, itu perasaan sesaat. Tapi kalau sukacita kita bertahan setiap hari, itu buah dari firman. Betul, tidak ada yang kuat, makanya bangunlah setiap pagi, bacalah Alkitabmu setiap hari, ikutlah BW setiap pagi, dan jangan kasih kendor. Kalau kita ngerti firman Tuhan, kita taat, kita punya sukacita setiap hari. Ketika dunia berlakukan sukacita itu musiman, tetapi bagi Tuhan sukacita bertumbuh dari relasi setiap hari kita dengan Tuhan. Dari situlah sukacita diletakkan dan kita terima dan kita alami setiap hari. Yang mau katakan amin? Ya. Nanti kalau misalnya ada banyak notifikasi pasti ya, banyak ilham, wah tahun baru, semoga rezeki baru, ya kita katakan amin. Ya, itu semua adalah doa yang baik. Selama doa itu baik, kenapa kita tidak aminkan? Betul nggak? Ya, kecuali doanya untuk membuat sakit, jangan diaminkan. Tetapi firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Janganlah fokus kepada notifikasi handphonemu, kembalilah kepadaku kata Tuhan, karena sukacitaku adalah benteng perlindunganmu. Kalender bisa berubah saudara, musim bisa berganti, bahkan yang sudah diperkirakan bisa tidak terjadi. Ekonomi boleh saja naik turun, tapi kalau firman Tuhan sebagai pusat sukacita menjadi benteng perlindungan kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang terbukti sebagai penyembah sejati. Yaitu bukan kita mencari musim yang baru, tetapi karena kita selalu kembali kepada firman Tuhan, hidup kembali dalam ketaatan, dan kita tidak kehilangan sukacita. Amin. Amin ya. Tahun boleh baru, tetapi hanya firman Tuhan yang membuat hidup seseorang benar-benar diperbaharui. Katakan sama-sama dengan saya yuk. Tangan-tangan di dada. Tahun boleh baru, berkat silahkan yang baru. Tetapi aku percaya hanya firman Tuhan yang membuat hidupku benar-benar diperbaharui. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menitipkan semua saudari kami yang mendengar kabar baik ini melalui media platform Be Worshipers YouTube ini, Tuhan Yesus, agar mereka boleh mengerti, boleh mereka memaknai, dan mereka bisa merayakan dan merasakan, dan mereka boleh membagikan kabar kebenaran ini supaya semakin banyak orang yang bisa menghargai kebudayaan secara proporsional dan bisa tetap menjunjung tinggi kemuliaan nama Tuhan, menjadi orang-orang pilihan yang hidup dalam ketaatan, agar benteng-benteng perlindunganmu selalu berdiri kokoh dan tetap ada. Kami aman di balik benteng perlindungan yang Engkau buat ya Tuhan, yang Engkau bangun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hanya firman-Mu yang dapat memperbarui kehidupan kami. Bangkitkan kembali, hamba perkatakan, bangkitkanlah kembali cinta semua orang kembali kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tetap menjadi satu-satunya sumber untuk mengubah kehidupan manusia, menguatkan kehidupan manusia, dan memulihkan hati setiap manusia. Dan jadikanlah kami sebagai contoh bukti orang-orang yang menikmati buah yang hidup oleh firman Tuhan setiap hari. Bukalah tanganmu saudara. Kita mau memperkatakan,
Indonesia Tuhan jamah hari ini, esok dan seterusnya. Apapun sistem dunia lakukan, selama rancangan Tuhan dinyatakan terjadi, maka Tuhanlah yang akan memberikan dan membangun benteng-benteng perlindungan sehingga Indonesia tetap aman di dalam genggaman kuasa tangan pemeliharaan Tuhan. Terimalah berkat, cinta kasih dan anugerah daripada Allah Bapa di sorga dilimpahkan melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus kepada saudara dan saya dalam persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus setiap hari, yang membuat kita hidup berkemenangan hari lepas hari dan diberkati berlimpah-limpah hari lepas hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu kesempatan boleh menikmati berkat Tuhan dan memberimu kesempatan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Waduh. Keluarga besar Roni Kerasa juga Bersih Pers mengucapkan Gong Si Facai Wang Serui Angpau Nali Nali gitu. Gong Si Facai. Kongsi Fatah. Ya. Buat teman-teman sahabat-sahabat semua yang sering mampir di YouTube-nya Bersih Pers, selamat merayakan Imlek bersama keluarga. Ini kebudayaan yang indah dan luar biasa ya. Dan biar bersuka cita, kita bisa merasakan kebahagiaan bersama orang-orang yang mungkin sudah lama tidak pernah kita temui, tetapi kita tetap menjadi bagian dari rencana Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, kemanapun Anda tetap berdoa. Terima kasih Betul, Bapak Ibu semua. Abuna Abuni, Tuhan berkati kita semua. Makasih Abuna Abuni. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Iya. Kasih, Abuna, Abuna. Abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, dan cucu-cucu ngoma, terima kasih. Di dalam berkat Tuhan, Imlek ini bawa kita sukacita damai sejahtera terus. Amin. 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 Yesus cufu niman. Nah itu ya. Itu saya sudah tahu dari kemarin ya. Ternyata iya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Ya kalau Amin. saya minta maaf ya. Tepuci. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Shalom. Halo. Sipers. Jangan kasih. Tuhan kita hebat. Ah. Hai.